pagi. Perkenalkan, nama saya Vanuela Triviana Cihatri, tingkat 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam bentuk video dengan materi toga virus. Virus adalah parasit intraseluler obligat, partikel berukuran mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis yang berukuran antara 20 sampai 300 nanometer. Bentuk dan komposisi kimianya bervariasi, tetapi hanya mengandung satu jenis asam nukleat, RNA atau DNA saja. Partikelnya secara utuh disebut dengan virion, yang terdiri dari kapsid yang dapat terbungkus oleh sebuah glikoprotein atau membran lipid, dan virus resisten terhadap antibiotik. Bentuk virus berbeda-beda, ada yang bulat, batang polihedrilis, dan seperti huruf T. Toga viridae atau virus toga. Kata toga berasal dari bahasa Latin yang berarti jubah atau penutup. Merupakan virus RNA berantai tunggal yang memiliki virion bola dan termasuk agen penyebab rubella, yellow fever, dan demam berdarah. Toga viridae termasuk dalam kelompok 4 dari klasifikasi Baltimore virus. Virus ini memiliki genom yang linear. Partikel toga virus mengadakan pematangan dengan cara membentuk tunas dan membran sel plasma host. Reseptor peningkatnya tidak diketahui, namun pergerakan sel bervariasi dan glikoprotein bertindak sebagai protein lampiran. Vektor utama dari virus ini adalah nyamuk. Bisa dilihat pada gambar virion di samping. Virus ini menyelimuti dan membentuk partikel bola dengan diameter 65-70 nanometer. Kapsidnya berukuran ikosaedral, terbuat dari 240 monomer yang memiliki jumlah triangulasi 4. Envelope berisi 80 dimer vakum. Famili Togaviridae dibagi ke dalam 2 genus, yaitu genus Apavirus, spesies chikungunya, genus Rubivirus, spesies rubella. Yang pertama, Alphavirus. Chikungunya ialah jenis demam dan boleh katakan bersaudara dengan demam berdarah karena ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti maupun Albopictus. Bedanya, jika virus demam berdarah menyerang pembuluh darah, sedangkan virus ini menyerang sendi dan tulang. Penyakit demam chikungunya merupakan penyakit endemik. Gejalanya seperti demam, sakit persendian, nyeri otot, sakit kepala, kejang dan penurunan kesadaran, bercak kemerahan atau ruam pada kulit. Diagnosis serologi antara lain uji hambatan aglutinasi, serum netralisasi, dan IgM capture ELISA. Pemeriksaan serum penderita untuk uji netralisasi menunjukkan adanya antibodi terhadap virus chikungunya. Cara pencegahannya dengan cara membasmi nyamuk pembawa virus, termasuk memusnahkan sarang pembiakan larva untuk menghentikan rantai hidup dan penularannya, seperti menutup tempat penyimpanan air, mengubur sampah, menaburkan larvasida, pengasapan, pemakaian anti nyamuk, dan pemasangan kawat kasa di rumah. 2. Rubivirus. Rubella yang sering dikenal dengan istilah campak Jerman atau campak 3 hari adalah infeksi yang menyerang terutama kulit dan kelenjar getah benih. Penyakit ini disebabkan oleh virus rubella atau virus yang berbeda dari virus yang menyebabkan penyakit campak, yang biasanya ditularkan melalui cairan yang keluar dari hidung atau tenggorokan. Penyakit ini juga dapat ditularkan melalui aliran darah seorang wanita yang sedang hamil kepada janin yang dikandungnya. Masa inkubasi dapat terjadi dalam waktu 7-20 hari. Gejalanya berupa demam ringan selama 1 atau 2 hari, kelenjar getah benih yang membengkak dan perih, biasanya pada bagian belakang leher dan telinga, kemudian bintik-bintik atau ruam yang muncul dan menjalar ke arah bagian bawah. Gejala lain yang sering ditemui pada remaja dan orang dewasa yaitu sakit kepala, kurang nafsu makan, konjungtivitis ringan atau pembengkakan pada kelopak mata dan bola mata, kelenjar getah benih yang membengkak di bagian lain tubuh,
membengkak pada persendian, terutama pada wanita muda. Pencegahannya, virus rubella diberikan vaksin dalam bentuk vaksin kombinasi yang sekaligus digunakan untuk mencegah infeksi campak dan gondongan. Dikenal sebagai vaksin MMR, vaksin rubella dapat diberikan kepada anak yang sistem kekebalan tubuhnya sudah berkembang, yaitu pada usia 12 sampai 18 bulan. Bila pada usia tersebut belum diberikan vaksin, vaksinisasi dapat dilakukan pada usia 6 tahun, sedangkan vaksinisasi ulang dianjurkan pada usia 10 sampai 12 tahun atau 12 sampai 18 tahun sebelum pubertas. Namun jika dewasa yang terserang dengan